Irilah kata Rasulullah dalam dua hal yang boleh. Orang kaya yang banyak menginfakkan hartanya. Kalau iri kepada orang kaya yang nggak jelas, itu jangan ya, itu doakan saja dapat hidayah yang model begitu. Orang kaya tapi tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iri itu kepada orang kaya yang senang berinfak di jalan Allah. Kita harus iri. Kita berusaha seperti itu, bisa kaya, dan kita berusaha keras untuk bagaimana bisa kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iri kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, baru boleh kita iri. Oh, ilmunya hebat, ilmunya tinggi, ya belajarnya luar biasa, nilainya memuaskan, dari S1 lanjut S2 terus S3, ya, dan seterusnya. Itu kita harus iri ya. Dalam pencapaian dunia kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Umat Islam ini harus saling berlomba-lomba, harus saling bahu-membahu dalam hal-hal keduniaan supaya apa? Untuk izzul Islam wal muslimin, untuk memuliakan agama Islam dan umat Islam. Jangan kita lomba-lomba atau kita tujuan kita untuk meraih prestasi ini adalah untuk menginjak orang. Nah, ini penyakit kita. Maka itu penyakit asabiyah ini harus kita basmi, harus kita singkirkan, harus kita kucilkan, harus kita singkirkan. Yang boleh disingkirkan ini yang begini, tapi dengan cara yang benar, ya. Dengan pemahaman yang benar, ngaji yang benar, dengan belajar yang benar. Jangan merasa menjadi orang yang paling benar. Jangan kita merasa paling benar karena kita sudah merasa benar, sebab udah banyak orang lebih dulu dari kita yang lebih dulu hijrah, lebih dulu soleh, dan lebih dulu mati husnul khotimah. Lah kita belum mati, belum tentu juga husnul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita merasa paling benar. Berusahalah kita ini untuk menjadi minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita bisa menghadirkan makna-makna ini semua, insya Allah kita akan menghadirkan satu jiwa, satu rasa, satu nasib, satu penanggungan sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayanya tidak bisa keras karena baru pemulihan ini. Kemarin ada kena sakit radang tenggorokan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang senantiasa kita sembah, senantiasa kita berserah diri kepadanya. Tuhan yang selalu menciptakan rizki untuk kita, menciptakan rizki untuk orang tua kita, bahkan untuk seluruh alam manusia dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan di seluruh alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pengatur kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan dari sebelum kita lahir ke dunia, aturan Allah telah melekat dalam diri kita, rizkinya Allah juga telah melekat di dalam diri kita. Maka tidak sepantasnya kita ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua berasal dari Allah dan kita semua akan kembali menghadap Allah untuk bertanggungjawabkan amal kita semuanya.
Mari kita senantiasa bersalawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta, hadirin hadirat jamaah kajian pemuda Islam Masjid Sunda Kelapa, yang insya Allah kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, tema kita adalah satu jiwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang sudah asing di tengah kita, tema yang sudah tidak populer di tengah kita sekarang, karena yang ada adalah satu jiwa, satu bangsa, satu jiwa, satu klub sepak bola, satu jiwa, satu fans club artis, satu jiwa, satu fans K-pop, satu jiwa, satu hobi, ya. Di tengah keterasingan ini, mari kita sejenak merenung, menatap dan melihat betapa indahnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya kita ini memiliki satu persenyawaan, satu jiwa yang dipermisalkan atau diibaratkan dalam sebuah permisalan yang indah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan saling mencintainya orang-orang yang beriman, perumpamaan saling memiliki ikatan emosionalnya orang-orang beriman, ya. Perumpamaan saling menyayanginya orang-orang yang beriman. Ini kira-kira kita masuk kategori ini tidak? Orang-orang beriman. Kadang-kadang emosionalitas kita, kecintaan kita, kasih sayang kita, solidaritas kita itu kalah dengan solidaritas sesama klub sepak bola, ya. Kita tidak bicarakan satu klub sepak bola, dan kita doakan saudara kita yang kemarin wafat dalam tragedi di Malang, di Kanjuruhan, ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dia diterima semua amal ibadahnya, ya. Tapi saya melihat kemarin itu tidak ada yang dalam pengertian negatif, ya. Tidak ada niat ingin memukul, tidak ada ingin tawuran, tidak ada ingin menyakiti klub kesayangan mereka, tidak ada. Tapi diperlakukan seperti itu. Tapi mungkin di luar sana
di tempat yang lain, di negara yang lain, ya, atau tidak perlu jauh-jauh lah, mungkin juga di dalam negeri kita sendiri gitu ya. Ketika betul-betul terjadi suatu tontonan pertandingan sepak bola dan dua supporter klub ini memang ada hadir bertemu di situ, seringkali terjadi kerusuhan. Bahkan kalau kita ke Bandung, plat mobil Jakarta, ya, kalau Persib dan Persija sedang bertanding di sana, wah kita nggak bisa masuk itu. Lebih baik mundur, lebih baik pulang daripada masuk Bandung. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Jadi memang fanatisme apa itu yang ada dalam tubuh sepak bola ini? Ada sihir apa itu? Nah, tapi walaupun jelek-jelek begitu, ya, mohon maaf ya, walaupun jelek-jelek begitu, solidaritas sihirnya sepak bola itu harus jadi pelajaran buat kita semua. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang-orang beriman dengan ikatan iman ini, dengan ikatan kita sebagai umat Rasulullah ini punya ikatan emosional yang seperti itu? Ya. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal loyalitas, dalam hal kecintaan, dalam hal emosional, itu seperti satu tubuh. Ya. Ini hadis ini dipakainya sama klub sepak bola. Kita satu tubuh, kita satu jiwa, pret, untuk membela hal-hal yang sifatnya apa? Tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi bisa orang itu memompa semangat itu, ya, menghidupkan asabiyah itu. Bahkan kalau kita mau menyebutnya ghirah, kalau ghirah itu kan untuk keagamaan ya. Keterlaluan kalau kita memiliki ghirah sepak bola seperti ghirah agama, itu keterlaluan. Nauzubillah. Tidak layak disebut ghirah, itu asabiyah namanya, fanatisme. Nah, apakah kita orang-orang beriman ini bisa betul-betul merealisasikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini orang-orang beriman itu seperti satu tubuh? Idza ishtaka minhu 'udwun, jika satu anggota tubuh itu sakit, kesakitan, ya, tada'a lahu sairul jasad, maka anggota tubuh yang lain juga pasti akan merasa sakit. Bisahari wal humma, apakah dia tidak bisa tidur, as-sahar, wal humma, ataukah dia demam. Ya. Saya sakitnya di tenggorokan, ya, susah nelen makanan dan minuman, tapi berasanya kan seluruh badan, nggak enaknya itu seluruh badan gitu ya. Susah tidur, ya. Akhirnya apa? Hidung mampet. Ini baru 1-2 hari ini bisa bernapas lewat hidung, ya. Sebelumnya nggak bisa, ya. Tidur nggak bisa, bolak-balik. Bagaimana caranya bisa napas? Kalau tidur kita bernapas lewat hidung itu, lewat mulut ketika tidur itu kan kurang, tidak bagus sebenarnya. Kemudian jadi bengkak, amandel gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Inilah penyakit. Jadi kalau satu anggota tubuh kita sakit, semua akan merasakan sakitnya, semua akan merasakan dampaknya. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang harus kita implementasikan, yang harus kita wujudkan. Sekarang sering kita mengangkat-ngangkat, ya, mestinya kita tidak perlu bertanya siapa itu orang beriman. Jelas ke orang yang beriman itu, kata Nabi SAW, siapa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Ketika Nabi SAW ditanya,
Apa itu iman ya Rasulullah? Oleh malaikat Jibril. Ini Jibril yang bertanya. Ya. Jibril datang kepada Nabi menyerupai seorang laki-laki. Ya, itu kan ada hadisnya panjang itu. Hadis Bukhari Muslim. Dalam keadaan kucel, berdebu, ya, bajunya awut-awutan. Ya, itu ya gayanya malaikat ingin datang tanpa bisa diketahui jejaknya oleh sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, duduknya pun nggak sembarang, duduknya juga nggak seperti duduk Anda bersila, tapi dia langsung duduk nempel dengan dengkulnya Rasulullah SAW. Ya, orang kan kaget. Lalu Nabi dia tanya kepada Rasulullah seperti itu. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah. Iman itu Anda beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada Rasul yang diutus oleh Allah, kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para Rasul, iman kepada akhirat, ya, iman pada malaikat, iman kepada qada dan qadar. Jadi ikatan inilah yang seharusnya menyatukan kita. Kadang-kadang kita sekarang ditanya dulu, Anda Muslim, ya, Anda bikin hijrah fest di Surabaya ditolak, ya. Ditanya dulu mazhabnya apa. Ini kira-kira aneh sekali zaman sekarang. Ya. Padahal simpel sekali Rasulullah memberikan definisi apa itu iman, apa itu Islam. Orang yang beriman itu orang yang beriman percaya kepada 6 rukun iman. Ya. Orang Muslim adalah yang mengamalkan dan menjalankan 5 rukun Islam. Dengan catatan rukun yang kelima, haji, itu dikerjakan bagi yang mampu, dan kita harus memampukan diri. Ya. Kalau sudah bertekad berarti kita masuk rukun Islam yang 5 itu sudah masuk dalam diri kita sebenarnya. Ya. Itulah kriteria mukmin dan Muslim. Jadi jangan tanya mazhabnya, jangan tanya ormasnya, jangan tanya golongannya. Sekarang kita sering lebih mengangkat bendera golongan, bendera partai, bendera kelompok, bendera ormas. Ini yang mau kita unggulkan. Ini asabiyah. Bukan Islam yang ditonjolkan, bukan Islam yang mempersatukan kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini jadi apa? Jadi kecil. Sebab kalau ditanya, ya, kamu dari ormas apa? Golongan apa? Ya, kecil nanti. Saya golongan ini. Ah, golongan kamu berapa? Nanti di data berapa data statistiknya? Berapa persen? Muhammadiyah berapa persen? NU berapa persen? Ya. Kemudian Persis berapa persen? Al-Wasli berapa persen? Kecil. Apalagi kalau kita Anda ini yang ada di masyarakat urban, ya, urban muslim itu, ya, rata-rata tidak berafiliasi kepada ormas. Nanti akan semakin kecil lagi kalau kita memilah-milah Islam dan iman itu berdasarkan ikatan kita kepada ormas. Bukan berarti tidak boleh kita berkelompok, boleh kita punya keanggotaan ormas, boleh. Boleh kita masuk organisasi lembaga Islam, boleh. Yang tidak boleh itu adalah hizbiyah, merasa diri paling benar, ya, merasa diri sebagai satu-satunya representasi Islam, merasa diri satu-satunya sebagai perwakilan Allah, ya, merasa satu-satunya sebagai agen sunnah. Ya. Ada ustadz sunnah, ada yang bukan sunnah katanya, ada ustadz wajib, ada ustadz apa itu fardu kifayah. Nah, kalau saya ustadz apa? Ustadz apa aja lah, terserah ente. Ya. Ini pengkaplingan begini tidak baik. Ya.
Taruh dibagi-bagi, ntar Ustadz ini, ntar dibagi-bagi, bingung. Biasanya pengurus masjid itu yang bingung nanti. Ini kita mengundang penceramah, khatib masjid ini berdasarkan apa ini nanti kriterianya? Ya. Apakah dari Ustadz NU, Ustadz Muhammadiyah, atau semuanya? Ya semuanya saja terima. Selama dia adalah bagian dari Islam, bagian dari yang mainstream, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas, ya. Jangan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti dicincang-cincang lagi, dikotak-kotakkan lagi. Waduh, itu makin repot lagi nanti. Ini perlu pembahasan panjang nanti kalau bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan mengikuti manhajnya para sahabat Rasul melalui jalurnya sahabat Nabi SAW, dan menjadi kaum muslimin yang mayoritas di tengah-tengah umat Islam ini di dunia ini. Ya, walaupun yang disebut dengan muslim itu nanti mungkin ada yang Mu'tazilah muslim, Syiah muslim, kemudian siapa lagi muslim, kelompok-kelompok yang disebutkan dalam firqah-firqah itu muslim, ya, itu bisa jadi dia muslim, tapi itu bukan representasi dari mayoritas Islam yang direpresentasikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerima ajaran Islam ini dari jalur sahabat Nabi dan keluarga Nabi, kemudian dari tabi'in, dari tabi'in, salafus saleh, dan semua jalur keilmuan ulama yang tersambung sampai ke tangan kita saat ini. Nah, selama masih dalam ikatan besar itu, kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Jangan beriman nanti dikapling-kapling. Pokoknya siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada qadar dan qadar, itu semua adalah saudara kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah badai masalah yang dihadapi oleh umat Islam ini, kita harus senantiasa hati-hati, kita senantiasa mawas diri. Ya, senantiasa muhasabah. Ingat arti persatuan Islam. Ingat arti kalimat la ilaha illallah ini yang semua mempersatukan kita. Ya. Kalimat tauhid itu mempersatukan kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini syahadat ini, semua yang menyatakan dirinya muslim, dia mesti bersyahadat. Ini persatuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Arah kiblatnya sama. Ya. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa dhabaha dhabihatana fahuwal muslimul ladzi alaihi dhimmatullah wa rasul. Dalam hadis Nabi sebutkan, siapa orang yang salat, melaksanakan salat dengan salatnya kami, tata cara kami, dia menghadap kiblatnya, kiblat kami, menyembelih dengan seperti sembelihannya kami dengan tata cara yang syariat Islam, maka dia adalah muslim yang dijamin hak-haknya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya sama, Tuhannya satu, kiblatnya satu, Qurannya satu. Coba, Qurannya satu. Yang dipakai semua ini Quran mushaf Utsmani, ya. Yang mutawatir, satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Kenapa kita masih bisa berpecah belah? Ya. Quran mushaf Utsmani mutawatir dengan qiraat sab'ah, semua menguasai qiraat sab'ah. Ya. Jangan kita merasa diri. Kecuali ada yang mengaku punya Quran sendiri, punya Quran yang sendiri yang berbeda dengan kebanyakan orang Islam. Nah, itu bahaya itu.
Katanya Qurannya masih dibawa, masih diumpetin sama Imam Mahdi. Ya, yang ada sekarang aspal, asli tapi palsu. Ya. Boleh dibaca darurat katanya. Sambil nunggu Imam Mahdi nanti. Ya. Nanti kalau Imam Mahdi keluar baru itu Quran yang benar muncul. 17.000 ayat. Yang sekarang cuma 6.236 ayat. Nah, kalau kita tidak berkeyakinan seperti itu, maka mereka saudara kita Muslim. Tapi kalau sudah mengatakan Quran ini lebih dari Quran yang ada saat ini, ya, maka dia bukan Islam itu namanya. Ya. Menyatakan Quran ada, iya Quran ada benar, tapi tidak sempurna. Nah, itu. Quran yang ada sekarang, iya benar, tapi tidak sempurna. Nah, itu bahaya. Belum lengkap katanya. Lah, yang mengatur urusan Quran ini belum lengkap itu siapa? Anda atau Allah dan Rasulnya? Ya. Padahal Al-Quran itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal-hal yang bisa menyatukan kita. Ya. Dalam masalah selain rukun iman, rukun Islam. Selama kita bersyahadat Rabb yang sama, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sama syahadat kita, kiblat kita sama, menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah, ya. Kemudian salat kita, salat 5 waktu sama, walaupun tata caranya semua sama. Yang berbeda itu dalam furu'iyah, dalam beberapa rukun, beberapa sunnah-sunnah dalam sholat dan bacaan sholatnya. Itu yang berbeda-beda. Yang kita boleh berbeda, boleh memilih. Ya, bacaan tahiyatul, bacaan doa iftitah. Ya, satu dengan yang lain berbeda, boleh nggak? Boleh. Anda boleh memilih. Ya. Ada yang satu belajar sejak SD atau TK misalnya atau TPA belajar Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya, ya kan? Ada yang begitu. Ada yang belajar Subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Semuanya sama. Silakan dibaca. Ya, masing-masing punya dalilnya. Ya. Bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan duduk, itu semua ada perbedaan. Ya, kecuali yang tidak ada perbedaan, ada sedikit itu hanya bacaan tasyahud, ya. Tasyahud akhir, hampir semuanya mirip sama. Sebab itu ada shalawat Ibrahimiyah. Jadi banyak hal yang bisa mempersatukan kita. Ya, banyak hal yang bisa mempersatukan kita dalam ibadah, ya, dalam ahkam, hukum-hukum yang pasti, hukum-hukum dalam muamalat yang diterangkan dalam Al-Quran, itu kita sama, tidak perbedaan. Yang halal, mana yang haram itu jelas. Kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama. Nah, kata Nabi SAW, faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kalau menghadapi yang syubhat bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah, kalau orang yang menghindari, ya, perkara yang syubhat, menjauhi perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, itu sikap yang selamat. Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita memiliki kesamaan-kesamaan sebagai
umat Rasulullah SAW, sehingga kita harus memiliki satu semangat, satu visi yang sama, satu jiwa, ya. Sebagaimana dalam kajian kita pada malam hari ini, kita juga harus memahami apa sih karakteristik umat Rasulullah SAW. Karakternya umat Rasulullah yang satu ini apa? Ya, teman-teman dirahmati Allah, kita perlu tahu ini semua. Ya, apa karakter yang pertama yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW? Kalau kita berpegang kepada karakter ini, ya, maka kekuatan solidaritas kita ini akan semakin hebat. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terbaik. Ya. Ini langsung nih disampaikan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang disiapkan oleh Allah untuk manusia, untuk membimbing manusia. Jadi kalian ini, kita ini ada sebagai umat Rasulullah, sebagai satu umat yang memiliki satu jiwa dan semangat yang sama, itu hadir bukan untuk sekedar jadi yang terbaik, tetapi untuk memimpin umat manusia supaya mereka juga ikut baik. Makanya ada perintah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya bagaimana? Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, mengajak manusia ke jalan yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Ini kekuatan umat Islam ini. Nah, kita harus bersatu, ya, untuk menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi ini hadis ini diriwayatkan sanadnya itu dari kakek, ya, turun ke bapaknya, turun ke anaknya, ya. Nah, jadi ini nyambung. Jadi unik ini hadis ini. Yang mendengar hadis ini kakeknya, tapi dia yang meriwayatkan sebagai cucunya. Ya. Apa kata kakeknya? Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda fi qaulihi ta'ala kuntum khaira ummah. Ya, tentang firman Allah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kata Nabi SAW tentang ayat tersebut? Antum tutimmuna sab'ina ummah. Kamu itu menyempurnakan 70 umat. Ada 70 dengan kehadiran kita umat Rasulullah ini, maka genaplah umat ini dari awal penciptaan Adam sampai hari kiamat, itu dijumlahkan oleh Rasulullah semuanya menjadi 70 umat. Jadi kita umat yang terakhir. Umat yang nomor berapa? 70. Kita ini umat ke-70. Ya. Setiap umat itu mungkin usianya, satu generasi umat itu bisa ribuan tahun. Ya, jangan salah. Ya, sebab Nabi Nuh aja berdakwahnya 1000 tahun. Satu umat itu bisa umurnya ribuan tahun. Nah, umat Rasulullah umurnya berapa tahun? Sampai hari kiamat. Ya.
Jadi kita ini umat yang paling buncit, paling bontot, paling belakangan, nomor 70. Kalau ngantri nomor 70 kita paling belakang. Antum khairuha wa akrabuha 'ala Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan, kamu semua itu adalah yang terbaik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa sebabnya? Disebabkan ada satu ayat dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Pernah satu waktu Nabi SAW minta Ubay bin Ka'ab bacakan Quran. Ubay bin Ka'ab bergembira tapi juga terharu, ya. Kaget, campur aduk tuh rasanya. Sahabat Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Quran ini turun kepada Anda, ya. Tapi mengapa Anda ingin saya yang membacakan Quran kepada Anda, gitu ya? Unzilal Qur'anu alaika wa aqra'u alaik. Heran dia, Ubay bin Ka'ab ini. Lalu beliau bertanya kepada beliau, kemudian akhirnya Nabi SAW menjawab, uhibbu an asma'aha min ghairi. Ya, aku senang untuk mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, maka dibacalah surat An-Nisa dari ayat pertama, ya, sampai ayat ke-40. Terus dibaca, dengar, dinikmati oleh Rasulullah SAW. Ya, kayak kita dengar lagu tilawah murattal, ya. Surat An-Nisa ayat 1 terus dibaca sampai ayat 40. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana jika kami mendatangkan untuk setiap umat itu seorang saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi bagi seluruh umat yang terdahulu itu. Jadi nanti di hari kiamat masing-masing umat itu nanti akan datang kepada nabinya minta jadi saksi. Benar tidak keimanan mereka ini? Siapa yang menjadi standar, menjadi saksi kebenaran imannya mereka? Nabi mereka. Ya, nanti di hadapan Allah itu seperti itu, di padang mahsyar. Mereka akan berbaris. Umatnya Nabi Adam menghadap Nabi Adam. Umatnya Nabi Nuh semua menghadap Nabi Nuh. Termasuk yang ingkar-ingkar itu. Termasuk yang membangkang itu. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi semua menghadap nabinya masing-masing. Nanti berderet tuh nabi-nabinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh manusia, ya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Ini yang menakjubkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka harus menghadap kepada setiap nabi yang diutus kepada mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran iman mereka atau tidak benar, mereka juga nanti oleh nabi yang menjadi saksi itu semuanya menunjuk kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua datang ke sana. Setelah dapat kesaksian saya, dapat ACC saya, ya, dapat tanda tangan, ini raport ente, kalian sebagai umatku, rapotnya akan saya tanda tangan, mana yang benar, mana yang enggak, ACC. Tapi ada tanda tangan kedua yang mesti kalian isi, kalian bawa ke sana. Ditunjuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua akan datang meminta kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah air mata Rasulullah SAW. Di yaumil qiyamah Rasulullah SAW
akan menjadi asesor yang paling penting, yang paling utama. Tidak akan lolos, tidak akan selamat umat sebelum kita, termasuk kita tidak akan selamat kalau tidak lolos dari asesor yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ACC beliau ini sangat penting. Ya. Makanya di dalam ayat itu, wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk seluruh umat-umat itu. Jadi yang menjadi titik tolak kebenaran, titik tolak apakah iman kita, keislaman kita termasuk umat-umat yang terdahulu itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bergantung kepada kesesuaiannya dengan apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita beruntung menjadi umat Rasulullah di akhir zaman ini. Kita jadi umat yang terbaik, dan karena umat yang terbaik itulah kemudian kita mendapatkan kelebihan dari Allah, bahwasanya kita ini menjadi umat yang mendapatkan kemuliaan dengan syariat yang terbaik dan kitab yang terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Syariat Islam yang paling sempurna itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan aku sempurnakan untuk kamu nikmatku, dan aku jadikan, aku ridhoi Islam ini satu-satunya agama bagi kamu. Coba. Jadi kita ini harus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan nikmat ini semua. Nikmat menjadi umat Rasulullah terakhir, nikmat mendapatkan Islam ini sebagai agama pamungkas, syariat yang terakhir, syariat yang terbaik, syariat yang paling sempurna. Dengan turunnya Al-Quran ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tidak ada satu aspek dalam kehidupan kita ini yang tidak diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ada, itu pasti itu. Maka kita sering bertanya dalam kajian itu, pertanyaannya sering, kajiannya temanya apa? Nanti yang tanya pertanyaannya itu adalah tema-tema masalah keseharian, masalah fikih gitu ya. Ya, itu sebenarnya tidak nyambung, tapi itulah menunjukkan apa? Bahwa umat ini, setiap pribadi itu memerlukan apa? Pegangan. Apa yang sudah diamalkan ini benar apa enggak? Ya. Apakah benar berdasarkan Quran, hadis, ijma, kemudian aturan-aturan dalam tatanan syariat Islam atau tidak? Ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, maka itu patut diapresiasi. Ya. Kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Berarti dia punya tanggung jawab, punya kepedulian, ingin bertanya apakah yang saya lakukan ini itu sudah benar atau tidak, daripada nggak nanya sama sekali. Ya, itu penting. Karena setiap apa yang kita lakukan itu harus ada landasannya. Ya, dalam beramal, dalam berbuat ini. Maka itu semua apa yang dilakukan oleh umat ini itu semua memiliki landasan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini, karena waktu kita terbatas ya. Setelah kita harus merasakan nikmatnya menjadi umat Rasulullah, maka kita harus membangun persaudaraan, ya, membangun emosi persaudaraan, ya, membangun loyalitas persaudaraan. Ini yang penting, ya. Sebab Allah tidak bertanya kepada kita, ya, siapa saudaramu, apakah dia itu satu bangsa, apakah dia satu tanah air. Tidak. Saudara kita adalah setiap muslim, seluruh muslim yang ada di seluruh belahan bumi Allah, itu adalah saudara kita. Makanya luar biasa ajaran Islam ini, syariat Islam ini bisa diterima di seluruh dunia, ya. Dengan bagaimana? Umat Rasulullah saja ketika pertama mendidik sahabatnya, itu ada representasi dari berbagai bangsa. Ada yang bangsa Arab dengan berbagai kabilahnya, dengan berbagai sukunya, ya. Ada yang berbangsa Afrika, ada Habasyi, ada orang Ethiopia, ya, ada An-Najasyi, ya. Kemudian seperti Bilal itu Habasyi, An-Najasyi juga sama, itu bagian Afrika yang itu diakui dia sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, seorang raja dari Abyssinia, ya. Nah, kemudian ada lagi sahabat Nabi dari mana? Dari Rum, Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi dari Persia, Salman Al-Farisi, ya. Ada sahabat Nabi dari berbagai macam kalangan. Subhanallah, warna kulitnya juga berbeda-beda, bahasanya, asal daerahnya juga berbeda-beda. Ini menunjukkan apa? Bahwa risalah Islam ini adalah risalah yang rahmatan lil alamin. Jadi umat Rasulullah adalah umat yang harus menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jangan menjadi umat yang sempit, jangan jadi umat yang eksklusif. Kita ini umat global. Jangan cara pandang kita kecil, sempit, lalu cepat, ya. Jangan kita ini sudah menjadi umat global, umat internasional, lalu kita masih sibuk membicarakan kelompok, aneh bin ajaib. Kita masih sibuk bicarakan perbedaan ormas. Kita masih sibuk berbicara tentang perbedaan kelompok. Kita masih sibuk membesar-besarkan perbedaan mazhab. Itu sudah ketinggalan zaman. Orang sekarang sudah berbicara tentang bagaimana mempersatukan warga bangsa di dunia dari negara manapun. Itu sudah menjadi apa? Global citizen. Lah kok kita sekarang bicara, ya, apa namanya, kita ini bicara sangat sempit sekali, ya. Anda NU apa Muhammadiyah? Kalau tanya masuk kerja itu, ya, Anda ini orang aliran apa? Persis apa? Ya. Anda ini apa alirannya, Wahabi apa ini? Ya. Itu. Jadi orang sudah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya global, ya. Kita sudah masih berbicara berkutat hal-hal yang remeh-temeh. Jadi sangat-sangat kita sayangkan, dan ini harus kita buang jauh-jauh asabiyah. Berorganisasi boleh, berkelompok boleh, tapi jangan mengalahkan, ya, payung besar kita, tenda besar kita, ya, rumah besar kita yang namanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang memayungi kita semua. Ini yang menaungi kita semuanya, ya. Kalau umat Islam tidak bisa
bersikap dewasa, ya, dan memposisikan dirinya dengan benar, ya. Kita harus memposisikan diri kita dengan benar dalam urusan, ya, kebanggaan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, ketika Islam, ketika Al-Quran, ketika Rasul dihina, itu kita harus marah. Marahnya tapi dengan cara yang benar. Ya. Jangan Allah dihina, Rasul dihina, nggak marah, tapi ketika kiainya, ormasnya dihina baru marah. Ya, ini bertolak belakang. Ya. Padahal itu dakwah jahiliyah. Kalau kita marah dalam hal-hal yang bukan pokok ajaran agama Islam, itu berarti sudah mengangkat, ya, asabiyah, fanatisme jahiliyah, fanatisme kepada kelompok, fanatisme kepada guru, fanatisme kepada ormas, fanatisme kepada golongan. Ya, jangan ya. Saya berharap betul para peserta kajian kita malam hari ini, ya, apa ini? Paris itu apa itu? Hah? Pengajian akhir pekan Rizka, ya, Remaja Islam Sunda Kelapa. Ini jangan sampai bersifat eksklusif, ya. Ya, sudah cukup pelajaran dari senior-seniornya, dari orang-orang terdahulu, ya, yang suka mengkotak-kotakkan, mengkerdilkan dirinya sendiri. Itu mengkerdilkan sendiri. Kita ini umat besar, kita ini umat global, visi kita harus global. Ya. Sahabat saja dulu bertanyanya, mainnya itu bukan main di sekitar kampungnya saja, dakwahnya itu bukan sekitaran Madinah saja. Setelah hijrah, setelah Fathu Makkah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ini baru menaklukkan Mekah, apalagi yang kita taklukkan ya Rasulullah? Ya, kota mana yang lebih dahulu kita taklukkan? Roma atau Konstantinopel yang kita taklukkan? Loh, mainnya sudah jauh itu. Ya, kalau kita sekarang masih sibuk bicara khilafiyah, ya, masih sibuk bicara politik identitas, ya, masih sibuk bicara menyingkirkan kawan seperjuangan. Auzubillah min zalik. Ya, padahal sahabat Nabi itu senantiasa bersatu di atas akidah Islam. Ya, walaupun ada perbedaan di antara mereka, cara berfikirnya, cara pandangnya, tapi mereka ukhuwahnya luar biasa. Ya. Mereka irinya itu, kalangan sahabat itu irinya itu dalam hal apa? Kesalehan, bukan iri karena golongan, bukan. Ya. Kita boleh iri dengan teman, tapi karena kesalehannya, pengen seperti dia dan berusahalah seperti itu. Jadi orang yang soleh. Jangan iri tapi dengan cara menyakiti orang, nah itu nggak boleh, ya. Irilah kata Rasulullah dalam dua hal yang boleh. Orang kaya yang banyak menginfakkan hartanya, ya. Tapi kalau iri kepada orang kaya yang nggak jelas, itu jangan diiriin yang begitu. Ya, itu doakan saja dapat hidayah yang model begitu. Ya, orang kaya tapi tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iri itu kepada orang kaya yang senang berinfak di jalan Allah. Kita harus iri. Kita berusaha seperti itu, bisa kaya, dan kita berusaha keras untuk bagaimana bisa kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iri kepada orang yang berilmu, ya, dan mengamalkan ilmunya, baru boleh kita iri. Oh, ilmunya hebat, ilmunya tinggi, ya, belajarnya luar biasa, nilainya memuaskan, dari S1 itu lanjut S2 terus S3, ya, dan seterusnya. Itu kita harus iri. Ya, dalam pencapaian-pencapaian dunia kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Umat Islam ini harus saling berlomba-lomba, ya, harus saling bahu-membahu dalam hal-hal
keduniaan supaya apa? Untuk izzul Islam wal muslimin, untuk memuliakan agama Islam dan umat Islam, ya. Jangan kita lomba-lomba atau kita tujuan kita untuk meraih prestasi ini adalah untuk menginjak orang, ya, jangan. Nah, ini penyakit kita. Maka itu penyakit asabiyah ini harus kita basmi, harus kita singkirkan, harus kita kucilkan, ya, harus kita singkirkan. Nah, yang boleh disingkirkan ini yang begini, ya, itu. Tapi dengan cara yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar, dengan ngaji yang benar, dengan belajar yang benar. Jangan merasa menjadi orang yang paling benar, ya, sebab sudah banyak orang yang hijrah lebih dulu dari kita, ya. Sudah banyak orang yang soleh lebih dulu dari kita. Jangan kita merasa soleh sendirian, terus merasa paling soleh. Jangan kita merasa paling benar, karena kita sudah merasa benar. Sebab udah banyak orang lebih dulu dari kita yang lebih dulu hijrah, lebih dulu soleh, dan lebih dulu mati husnul khotimah. Lah kita belum mati, belum tentu juga husnul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita merasa paling benar, ya. Berusahalah kita ini untuk menjadi minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa menghadirkan makna-makna ini semua, insya Allah kita akan menghadirkan satu jiwa, satu rasa, satu nasib, satu penanggungan sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Barangkali silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menambah. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya langsung boleh sebelum kita bacakan yang dari ya. Ada yang bertanya langsung. Langsung ke pertanyaan aja sebenarnya. Jadi saya saya punya teman dari sebuah golongan atau ormas, nggak usah kita sebut mana. Jadi golongan ini punya kebiasaan sering banyak anggotanya. Terus dia kalau menganggap orang yang di luar Islam itu kafir. Jadi kita misalnya benar, jika kita sholat di masjidnya dia, tempat sisa sholat kita bisa dipel, bisa begitu. Kita tahu. Maksudnya di luar Islam kafir benar. Di luar golongan mereka. Ya. Nah, di sini saya merasa saya punya apa ya? Punya misi lah, untuk pengen meyakini dia. Walaupun perbedaan dia di golongan dia itu nggak ada istilah kafir-kafir dan segala macam. Tapi dia menantang saya untuk ikut ke kajian mereka, golongan yang berbeda, untuk membuktikan sendiri. Nah, yang saya tanyakan itu gimana caranya kita meyakini orang ini yang berbeda golongan dia, kita sama-sama tahu bahwa mereka punya hal-hal yang nggak ada dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana caranya ini? Apakah kita harus benar-benar turun ke kajian mereka, mencoba ikut kajian mereka untuk membuktikannya atau seperti apa? Terlalu sempit. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ya. Dan ini barangkali sering dialami oleh teman-teman. Apakah dalam pergaulan dengan teman sekolah, alumni, ya, ataupun dengan teman sekantor, teman kerja.
yang mungkin latar belakang keluarganya memang sudah seperti itu, atau dia juga baru kenal, ya, baru terseret, ya, masuk ke dalam golongan atau aliran yang semacam tadi itu, ya, bahwa Islam ini harus berbaiat kepada imam, belajar itu harus memiliki sanad kepada guru, ya. Kemudian kalau tidak bersyahadat, tidak berbaiat, tidak berimam kepada gurunya, itu berarti di luar kelompok mereka ini adalah yang mereka anggap sesat, kafir, ya. Nah, kita harus menghadapi orang yang kalau memang dari latar belakang keluarga yang seperti itu, kita harus berhati-hati, ya. Sebab dalam menghadapi kelompok aliran yang dalam tanda petik sesat atau menyimpang ini, ya, kita harus memiliki kekuatan ilmu, ya, kekuatan ilmu. Artinya posisi kita jangan ilmu kita itu lebih rendah dari mereka. Kalau tidak kuat, tidak pijakan pondasi ilmu kita tidak dalam, ya, jangan sampai kita jadi ikut-ikutan mereka dengan cara coba buktikan dengan ikut kajian. Nah, kalau kita tidak punya pondasi ilmu, nanti ikut kajian kita karena nggak punya apa-apa, lalu dicuci otak di situ, lalu Anda ikut masuk. Itu yang dikhawatirkan, ya. Nah, makanya harus kita memiliki bekal lebih dahulu, memiliki kekuatan lebih dahulu, punya ilmu lebih dahulu, ya. Bagaimana melihat dan memandang, meneliti aliran-aliran seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Ya, di Majelis Ulama Indonesia itu ada namanya Komisi Penelitian dan Pengkajian yang bertugas untuk meneliti dan mengkaji aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Ya, itu mereka memang tupoksinya itu, dan mereka bisa masuk langsung mewawancarai, mereka langsung mengakses buku-bukunya. Sebab buku-buku mereka ini juga jarang bisa diekspos karena tidak dicetak untuk umum, tidak dicetak untuk publik, ya, tidak dipublish. Itu hanya terbatas di kalangan mereka sendiri. Jadi memang perlu kehati-hatian, ya. Tapi kalau merasa sudah memiliki kecukupan, ya, kekuatan, dan punya pembimbing, ada punya pendamping yang bisa menjaga, ya, Anda boleh ikut kajian mereka, ya. Tapi jangan kemudian tertipu, jangan kemudian terpedaya. Bisa jadi nanti sudah disetting kajiannya di situ, nah itu dibilang gurunya sudah dibisikin, ya, itu peserta ada satu yang sedang mengkaji kita. Nah, dia nanti bicaranya ngalor ngidul, bukan bicara tentang manhajnya aliran ini, bukan bicara tentang baiat-baiatnya, ya. Nanti dia bicara yang umum-umum seolah-olah sama dengan kita, seolah-olah sama dengan kelompok Islam yang lain. Nah, supaya kita percaya, itu cara menariknya, pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan terus itu kemudian mereka cari pembenaran-pembenaran seperti itu, lalu kemudian kita bisa. Nah, sebagai bukti bahwa aliran seperti ini sebenarnya sudah hampir, ya, saya bisa mengatakan, ya, sekarang ini sudah ada krisis besar, ada krisis di dalam tubuh gerakan itu, aliran itu, ya, aliran kalau dulu namanya Islam Jamaah, ya, saya sebutkan saja, ya, dan turunannya sampai sekarang silakan cari sendiri di Google, ya, nggak usah sebut nama, ya, nanti kena delik nanti, ya. Itu sedang ada krisis besar, sudah banyak jamaahnya, anggotanya yang keluar.
ratusan ribu yang keluar. Ya. Karena ada ustadznya yang dikirim ke Mekah buat belajar mendalami Islam, ternyata berbalik, ya, menyalahkan dan menyesatkan ajarannya sendiri. Ya, ini guru yang yang menjadi pegangan di lembaga mereka itu, sehingga membuat goncang. Ya, jadi sudah ratusan ribu di seluruh Indonesia ini yang keluar anggotanya. Nah, ini sedang ditangani intensif oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau jamaahnya saja sudah begitu, tidak punya kesolidan, ajarannya rapuh, bagaimana kita bisa mempercayakan agama ini kepada orang-orang seperti itu? Tidak bisa. Makanya dalam urusan agama kita jelas belajar kepada ulama. Maka pentingnya ada organisasi Islam, ada ormas Islam, itu penting. Dengan apa? Dengan pelajaran, dengan kajian-kajian kitab-kitab yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang akan menjadi benteng kita untuk tahu mana yang benar, mana yang keliru. Ya. Kalau sekedar ngaji kuping, ngaji biasa gitu ya, tidak ada guru dari ormas, dari yang punya sebuah perangkat metodologi yang kuat dalam keilmuan Islam, ini kita kadang bisa terseret ke bawah arus dan bisa masuk ke lingkungan. Mungkin awalnya dibawa kelompok kecil-kecil, lalu diajak makan-makan, lalu diajak pertemuan di rumah mana, lalu kemudian diajarkan tentang Islam, lalu terseretlah, oh Islam ini harus berjamaah, Islam ini harus punya imam, Islam ini harus punya, kalau imam itu harus kita baiat, harus ini begini. Nah, itu orang kalau nggak punya landasan, kita akan bisa terseret. Makanya itu penting. Ormas Islam itu penting untuk apa? Membentengi umat ini. Ya, di ormas Islam walaupun ada pimpinan, tidak perlu ada baiat. Ya. Karena apa? Baiatnya sudah tercipta sendiri, nggak perlu ada baiat. Lalu kemudian mengutip sumbangan-sumbangan, mengutip wajib sedekahnya sekian persen, nggak ada. Ya, yang ada kewajiban kita itu adalah zakat. Ya. Kalau infak sedekah tidak boleh dipatok harus sekian persen. Ya, itu nggak ada aturannya dalam Islam seperti itu. Kalau ada yang mematok sumbangan wajib, sumbangan wajib lagi. Sumbangan kan sukarela. Nah, ini sumbangan wajib itu sudah bertentangan dengan istilah sumbangan itu sendiri. Ya, sumbangan wajib untuk organisasi, untuk guru, untuk imam, macam-macam itu. Itu sekian persen. Kalau enggak masuk neraka, sesat nanti. Ya, katanya begitu. Ya, makanya kita harus perkuat landasan ilmu kita, ya, terutama belajar, ya, dari guru-guru kita, dari lingkaran kita, kemudian juga hadir di majelis-majelis ilmu. Ini saya kira sangat penting untuk mendapatkan bagaimana kita mendapatkan kekebalan, ya, imunitas, ya, imunitas dalam akidah. Jadi akidah kita ini perlu imunisasi, bukan hanya virus corona kita vaksin, ya, kita divaksin, tapi virus-virus akidah ini jauh lebih berbahaya. Ya, kita harus membentengi tubuh kita dengan imunisasi akidah. Bagaimana caranya? Belajar. Al-fahmu wal ilmu qabla al-amal. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari awal ada yang mengatakan langsung. Oke, So. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Demikian banyak teori dalam hal bersosialisasi. Sebenarnya apa saja kriteria dalam mencari teman dalam pandangan Islam? Syukran. Bukan mencari pasangan ya, mencari teman kan, bukan teman hidup ya. Sebab ini beda nih, dua-duanya tidak bisa digabung. Nanti setelah saya jawab, oh enggak Ustaz, maksudnya itu teman hidup, itu repot lagi. Nanti saya perlu tambah lagi. Jadi bagaimana kriteria kita memilih teman? Ya, pertemanan ini sangat penting buat kita karena hidup kita tidak bisa sendiri. Maka itu Rasulullah dakwahnya itu maju dan berkembang pesat karena ada sahabat. Ada istilah sahabat. Sahabat itu lebih dari sekedar teman. Ya. Sahabat definisinya adalah orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, ya, bergaul dengan beliau, bertemu dengan beliau walaupun sesaat, dan beriman dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Ya, makanya kita harus memilih, ya, dalam memilih teman ini kita harus memiliki kriteria. Ya. Kriteria teman yang baik itu adalah teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Teman itu kan ada teman biasa, ada teman setia. Ya. Ada teman-teman sekedar teman. Ada teman biasa. Ada teman setia. Ada juga teman tapi mesra. Nah, ini bahaya. Nah, itu udah menjurus ke arah pasangan hidup itu, teman tapi mesra, ya. Nah, teman biasa itu ya semua teman, semua kawan kita, sahabat kita itu teman. Dari apapun agamanya, apapun latar belakang sukunya, kemudian sosialnya, keluarganya, ya, itu semua teman kita. Ya. Yang ada di lingkungan kita, kita tidak bisa menghindarkan diri dari mereka. Ya, semua yang pernah bergaul dengan kita, melekat dengan kita, itu teman kita. Tapi bagaimana yang menjadi teman setia? Nah, ini harus kita pilih. Ya, harus kita pilah. Inilah yang kenapa kita perlu memiliki teman setia? Karena tidak setiap teman itu bisa kita berikan kepercayaan. Hanya teman yang setia saja yang boleh kita berikan kepercayaan. Anda boleh curhat, ya, dan orangnya itu amanah. Nah, itu. Jadi kriteria untuk teman atau teman setia. Nah, kalau teman semua bisa jadi teman. Tapi kriteria untuk menjadi teman setia, satu, amanah. Ya, jangan kita curhat dia nanti ngomong kemana-mana. Nah, itu repot urusannya. Ya, kebongkar rahasia kita semua. Ya, itu tidak amanah. Ya, itu tidak baik. Ya. Mungkin awalnya amanah, jujur, tapi lama kelamaan ada iri. Nah, ini kadang-kadang begitu ya. Ada teman nih, teman setia nih. Ada ada kan itu ada istilah apa itu, teman itu kayak kayak kepompong macam-macam itu ya istilahnya, ya. Dari teman satu kelas 40 orang, jadi teman setia kita paling 3-4 orang. Nah, ini yang kumpul, biasanya yang paling akrab itu, ya. Dan biasanya yang paling awet itu adalah teman kuliah, ya. Nah, soal nanti dia kerja di mana itu urusan belakangan. Nah, teman kuliah ini biasanya begitu, ngumpul, walaupun dia sudah kerja di tempat yang berbeda. Biasanya teman setia ini weekend, kumpul yuk, bikin kumpulan, bikin dinner, ya,
bareng-bareng, apakah akhwatnya, apakah ikhwannya sendiri, atau jangan-jangan ada yang gabung juga ya, campur-campur ini, ya, laki-laki perempuannya juga sama-sama teman setia gitu ya. Tapi tidak berikhtilat, maksudnya tidak berikhtilat, tapi tidak berkhalwat, tapi ikhtilat itu namanya, ya. Nah, kelama-kelamaan kalau biasanya yang sudah punya amanah ini, kriteria amanah ini, barangkali bisa juga menjadi iri. Mungkin sudah ada yang maju pekerjaannya, karirnya, ada yang kurang, ada yang terhambat, ada yang tersendat, ada yang begini-gini. Akhirnya kemudian ini jadi masalah, ya. Jadi omongan di belakang, gitu ya. Ya. Kok ada ya, misalnya teman satu kelompok, satu grup ini, 4 orang ini, di antara teman ini semuanya udah kerja bagus-bagus, ada yang kurang ini, tapi itu jadi bahan omongan. Nah, ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jadi teman yang boleh kita jadikan teman setia itu yang disebut dengan al-auliya, ya. Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu kata aulia itu kadang-kadang diartikan sebagai pemimpin, diartikan sebagai teman setia, ya, karena itu menunjukkan makna yang paling dekat, ya. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya ba'duhum awliya'u ba'din, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul Yahuda wan Nasara aulia, ya, itu yang dulu digugat sama siapa tuh, ya, Al-Maidah 51 kan, ya, jangan, wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia pemimpin atau teman setia, ya, karena teman setia itu saling melindungi. Kalau dia betul-betul setia, dia pasti akan melindungi. Makanya disebutkan ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka saling melindungi satu sama lain, saling menjaga rahasia satu sama lain, ya, saling mendukung satu sama lain. Itu baru teman setia. Nah, ini kadang-kadang umat Islam ini nggak pandai memilih teman. Kadang-kadang kepada umat Islam sendiri, ya, dijadikan lawan. Pada orang-orang kafir dijadikan teman, malah jadi teman setia lagi, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu disinilah pentingnya kita memilih teman, karena kalau salah kita memilih teman yang setia, yang mendukung kebaikan, yang mendukung kita kepada kesalehan, ya, itu manfaatnya besar. Teman yang soleh, kita bergaul dengan teman-teman yang soleh, itu kita punya manfaatnya besar. Apa di antara manfaatnya? Satu, mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah di dunia, ya. Yang kedua, senantiasa saling mendoakan. Kita dapat doa dari teman kita, ya. Dan ketika kita doakan teman kita supaya sukses, malaikat pasti menjawab walaka bil misli atau walaka mithluhu. Doa yang kamu panjatkan untuk temanmu, itu kan hadisnya apa? Siapa orang yang berdoa untuk saudaranya di saat saudaranya itu tidak tahu atau tidak di hadapannya, fi zahril ghaib, maka malaikat berkata amin dan mengatakan walaka mithluhu, engkau akan mendapatkan seperti yang kau doakan kepada saudaramu itu. Jadi doakan teman itu jangan doakan yang buruk, ya. Kalau, ya, ikhwan akhwat ini mendoakan temannya yang buruk, itu keburukannya kembali kepada kita, ya.
Ya Allah, ya mudah-mudahan dia celaka. Nah, kata malaikat, lu yang celaka. Celakanya kepada kita. Ya Allah, kasih dia susah. Kita yang jadi susah. Makanya hati-hati ngedoain teman, ya. Jangan doakan teman yang buruk-buruk. Walaupun menyakiti kita, iya. Kalau teman nyakiti kita, kita doakan buruk buat dia, jadi buruk kepada kita. Kalau doakan orang teman kita yang jahat kepada kita, doanya yang benar, yang baik. Apa doa yang baik? Ya Allah, beri dia hidayah. Insya Allah. Jangan karena saking keselnya, bencinya, akhirnya kemudian kita doa buruk kepada dia. Ya Allah, kasih dia sakit, kasih dia nggak punya keturunan, kasih anaknya mati, ya. Kasih kerjaannya hancur. Itu nggak boleh. Itu akan berbalik kepada kita, ya. Kayak kalau mau doakan untuk teman yang jahat pada kita, doakan Allahumma hdi ukhti atau akhi, ya Allah berikanlah hidayah kepada saudaraku. Begitu doanya, ya. Nah itu, jadi dapat keuntungan selalu ingat kepada Allah, diajak bersama ingat kepada Allah. Yang kedua ada keuntungan apa? Dapat doa yang soleh, doa yang baik, itu di dunia. Yang ketiga di akhirat, kita dapat keuntungan di akhirat. Bagaimana? Kita akan dicari oleh teman kita yang soleh ini di akhirat, ya. Kalau kita ada di dalam neraka, dia akan cari kita. Kita akan diselamatkan oleh teman kita ini dari siksa neraka. Itu ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan oleh Allah. Kalau ada orang bertakwa cari temannya nanti di akhirat, saya punya teman ahli sholat. Ya Allah, saya punya teman ahli puasa bareng-bareng. Puasa sunnah Senin Kemis bareng-bareng. Ngaji di Paris malam Sabtu bareng-bareng. Ya, kenapa saya masuk surga ini belum datang ya Allah? Ya, kemana ini? Ditanya itu, tanya sama Allah, dan dia berhak meminta kepada Allah untuk bisa memberikan pertolongan kepada temannya. Mungkin dia tersangkut hal-hal yang kita tidak tahu, ya, sehingga dia belum masuk surga. Nah, kita minta kepada Allah, bagaimana caranya teman kita ini supaya selamat, dan Allah izinkan kita temannya yang saleh ini mencari ke dalam neraka, ya, temannya itu sampai ketemu dan dibersihkan dan diangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Demikian Allah. Baik, kita tutup dengan doa, ya, istighfar ya 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin wa ali fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.